إن الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله نصلي ونسلم على سيدنا وقدوتنا وقرة أعيننا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى إخوته من الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون قال الله تعالى مذكرا بذلك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وأخيرا تنبيها لنا ولكم جميعا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم ونحن على ذلك من المؤمنين Ma'asyiral muslimin sidang Jum'ah rahimakumullah. Tak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalimat terbaik untuk mengawali aktivitas mulia kita pada hari ini. Sayyidul Ayyam yang Allah berikan kepada kehidupan kita, yaitu hari Jumat yang agung ini. Tidak ada lain kata terindah itu melainkan alhamdulillah. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, dengan penghayatan bahwa semua kebaikan milik Allah, segala kesempurnaan milik Allah, segala kekuatan milik Allah, segala kesuksesan milik Allah, dan termasuk kesuksesan dalam kehidupan kita hakikatnya adalah milik Allah. Apapun yang ada kenikmatan dalam diri kita hakikatnya itu adalah titipan Allah Subhanahu wa taala, yang kelak ketika kita menghadapnya pasti akan ditanya pertanggungjawabannya. Itulah nikmat, itulah kesempatan, itulah waktu yang membuat kita harus memuji kepadanya. Tak ada satupun makhluk di antara kita yang berhak mengakui bahwa kesuksesan itu adalah jerih payah kita pribadi, melainkan itu titipan Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata alhamdulillah, kita ucapkan sebagai rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tak pernah berhenti memberikan kenikmatan kepada kita. Di antara kenikmatan yang jumlahnya tak mungkin lagi kita hitung, ada satu kenikmatan yang itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Itulah iman, itulah Islam yang masih Allah Subhanahu wa taala tanamkan di dalam hati sanubari kita, sehingga dengan itu semuanya kita tergerak, sehingga dengan itu semuanya energi kita ada untuk melangkahkan kaki kita untuk berjuang meraih apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ridhonya, rahmatnya, barakahnya, pahalanya. Hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah. Khatib pada kesempatan Jum'ah kali ini mengajak diri kita semuanya untuk menghayati
Ada satu fenomena yang akan terjadi yang itu diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Qalam ayat 42 sampai dengan 43. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma yukshafu an saqin wa yud'auna ila as-sujud fala yastati'un. Khashyatan absaruhum tarhaquhum dhillah wa qad kanu yud'auna ila as-sujud wahum salimun. Ingatlah pada hari ketika Allah Subhanahu wa taala menampakkan kepada mereka, diseru untuk bersujud, mereka diundang untuk bersujud, maka mereka ternyata pada saat itu tidak mampu untuk bersujud. Pandangan mereka tertunduk ke bawah, diliputi kehinaan, dan sungguh dahulu di dunia mereka telah diseru untuk bersujud. Waktu mereka sehat, mereka tidak mau melakukannya. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, di dalam tafsir Ibnu Katsir, di dalam tafsir As-Sa'di, Ibnu Jarir At-Tabari diceritakan suatu ketika di masa di padang mahsyar, di hari akhir, Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan manusia-manusia, di antaranya adalah manusia-manusia yang menyembah kepada selain Allah, dan termasuk orang-orang yang menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikumpulkan orang-orang yang bersujud kepada selain Allah, termasuk juga orang-orang yang bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang Yahudi, orang Nasrani sudah dilemparkan ke neraka, tinggallah tersisa orang-orang yang bersujud kepada Allah. Allah menampakkan kepada mereka, ternyata mereka ditanya, kenapa engkau tidak sujud? Aku menunggu Tuhanku. Allah Subhanahu wa taala kemudian menampakkan dalam wujud yang lain. Kemudian mereka pun mengenalnya, dan akhirnya pun mereka bersujud. Di antara mereka ada orang-orang beriman yang betul-betul ikhlas sujudnya di waktu di dunia, yang sujudnya begitu ikhlas tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka ternyata berhasil sujud. Ternyata ini adalah rekonstruksi sujud di hari akhirat nanti. Orang-orang beriman yang ikhlas, mereka berhasil sujud kepada Allah pada saat itu. Ternyata ada sebagian di antara mereka yang berjuang untuk sujud, namun punggungnya menjadi kaku bagaikan tulang lembu, diriwayatkan di dalam sebuah hadis Muslim. Mereka punggungnya kaku, hendak bersujud kepada Allah, akhirnya terjatuh. Kemudian mereka berusaha lagi untuk bersujud kepada Allah, tapi tetap terjatuh. Bersujud kepada Allah, tetap terjatuh. Itulah nasib orang-orang munafik ketika kehidupan di dunianya. Memang mereka terlihat sujud, namun hakikatnya sebenarnya hati mereka tidak bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, makna sujud menurut Ibnu Abbas adalah menundukkan tubuh kita kepada objek yang kita tuju untuk diagungkan. Itulah makna sujud menurut Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabari. Kemudian sujud orang-orang yang beriman adalah sujud bukan hanya sujud di waktu sholat, tetapi juga sujud dalam seluruh esensi, seluruh aktivitas kehidupan kita. Kita sujud kepada Allah, menerima dan tunduk segala keputusan Allah Subhanahu wa taala. Kita sujud kepada perintah Allah, kita sujud kepada larangan Allah, kita sujud kepada syariat-syariat Allah, dan kita sujud terhadap qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita dalam kehidupan ini diberikan kesulitan, diberikan ujian, maka kita tidak pernah mengeluh. Kita tetap ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya kita bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kita tetap berzikir kepada Allah bukan hanya di waktu sholat, tetapi di luar sholat pun, kapanpun, saat tidur, saat kita terbangun, saat kita duduk, saat kita berdiri, semuanya adalah ingat Allah subhanahu wa ta'ala dan kondisi sujud kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah yang dicirikan di dalam akhir surah Ali Imran. Inna fi ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzaban nar. Inilah ciri-ciri orang-orang yang betul-betul sujud. Bukan hanya sebatas ritual ketika kita sholat, tetapi seluruh esensi kehidupan kita, hakikatnya kita harus bersujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah, dalam kitab Taujih Ruhiyah yang ditulis oleh Abdul Hamid Al-Hilali, ada beberapa hal yang menyebabkan orang gagal merasakan kenikmatan sujud itu. Yang pertama, karena tidak memikirkan akhirat. Dalam hidupnya hanya memikirkan dunia. Dalam hidupnya hanya memikirkan kenikmatan materi. Dalam kehidupnya orientasinya adalah ketenaran. Ilmu yang dimiliki untuk ketenaran. Pendidikan yang dimiliki untuk ketenaran. Semuanya orientasinya adalah dunia. Orang-orang seperti ini jauh dari kenikmatan sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, sibuk dengan ibadah selain sujud. Dianggapnya sujud itu adalah hal yang sepele. Dianggapnya sujud itu adalah hal yang lumrah, yang biasa dilakukan, dan itu tak bernilai dibanding ibadah-ibadah yang lain. Sementara di hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW menceritakan di akhir kehidupan, di akhir dunia ini nanti kelak, di mana orang-orang semuanya sudah tidak ada lagi tempat untuk bersedekah, sudah tidak ada lagi mustahik untuk menerima zakat, maka yang terbaik di saat itu adalah sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ternyata sujud di saat itu adalah khairun minad dunya wa ma fiha. Lebih baik sujud sekali saja, itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah. Kemudian tanda yang ketiga, ketika orang itu tidak bisa menikmati sujud, adalah lengket dengan hiasan dunia. Hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah, mari kita evaluasi sujud yang sudah lama kita lakukan, sujud yang sudah bertahun-tahun kita lakukan, sujud yang sudah ratusan bahkan ribuan kali kita lakukan. Adakah di antaranya hati kita terketuk ketika kita sujud? Apa yang kita ucapkan? Diceritakan di dalam Imam Al-Qurtubi, di dalam tafsir Imam Al-Qurtubi ketika menafsirkan Sabbihisma Rabbikal A'la. Di saat itu ada satu malaikat yang bernama Hizkiyail. Dan Hizkiyail ini memiliki 18.000 sayap. Dan sayap di antara sayap satu ke sayap yang berikutnya itu berjarak 500 tahun. Di saat Hizkiyail terbang di langit, kemudian Hizkiyail merasa ingin mencapai arsy Allah, dan tentu saja Allah mengetahui pikiran malaikat Hizkiyail tersebut. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala bertanya kepadanya, wahai malaikat Hizkiyail, sanggupkah kau untuk terbang sampai ke arsy-Ku? Maka ketika itu Allah subhanahu wa ta'ala memberikan tambahan sayap. Wahai Hizkiyail, aku tambah sayapmu 2 kali lipat, 18.000 ditambah 18.000 sayap lagi, kemudian menjadi 36.000 sayap. Terbanglah Hizkiyail selama 20.000 tahun. Ternyata ketika Hizkiyail sudah terbang 20.000 tahun, tidak ada tanda-tanda dia akan mencapai arsy Allah. Di saat itulah dia mengucapkan,
subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la. Kalimat tasbih yang mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hati kita faham bahwa Allah itu adalah yang tertinggi. Kalimat tasbih yang menafikan kekurangan daripada Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya para ulama merumuskan di antara 90 sifat Allah ada 20 sifat yang wajib bagi kita untuk kita ketahui. Itulah rata-rata semuanya adalah tanzih, membersihkan dari sifat-sifat tercela Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Allah itu adalah mukhalifun lil hawadits. Dia itu berbeda dari makhluknya, tidak akan sama dengan makhluknya. Di antara firman Allah Subhanahu wa taala, efek daripada sujud kita adalah kita bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah surat As-Sajdah ayat 15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama yu'minu bi ayatina alladhina idza dzukkiru biha kharru sujada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat kami ialah orang-orang yang jika diingatkan dengan ayat-ayat kami mereka menjatuhkan diri sujud dan bertasbih serta memuji Tuhan mereka dan mereka tidak sombong. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, karakter keimanan dan sampai penghayatan itu harus kita dapatkan di dalam sujud kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga menguatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga menumbuhkan rasa cinta kita kepada sujud yang kita lakukan. Tidak ada kesan terbaik dalam kehidupan ini melainkan ketika kita bisa bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang paling bernilai melainkan ketika kita bisa bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirkan saksi-saksi sujud kita di tempat-tempat yang terbanyak di muka bumi ini. Bukannya hanya di satu masjid, tapi di masjid-masjid yang lain. Letakkan kening kita untuk bersujud kepada Allah. Jadikan tempat itu saksi ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan sujud kita menjadi berarti setelah khutbah ini. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal adzim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza. وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا وقدوتنا وقرة أعيننا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى إخوته من الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم الدين. Amma ba'd. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Fa in lam tastati' ittaqullaha mastata'tum. La'allakum tuflihun. La'allakum turhamun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man shalla alayya wahidan sallallahu alaihi ashran. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdash shakirin hamdan na'imin حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم يا أرحم الراحمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصاعب الدنيا. اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا
ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا يا أرحم الراحمين. اللهم أحيي المسلمين بجماعة المسلمين يا حزب الله حياة كاملة طيبة وارزقهم قوة غالبة على كل باطل وظالم وفاحش وسوء ومنكر آمين يا رب العالمين. يا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الصلاة